ayatnya ya tadi banyak ya, bersyukur itu ayatnya banyak sekali. Kemudian syukur yang ketiga takbir. Banyak sekali Allah tuh pamer bahwa Allah itu apa namanya, penguasa, Allah itu maha perkasa gitu ada. Maka kita perintahnya adalah untuk meyakini. Nah, sekarang ini ATP. Amanah kita apa? Tandanya dibaca di sini, Pak. Namanya ayat itu tanda. Jadi amanah saya anak ini mau sekolah misalnya. Sekolah di mana ya? Kita baca Allah memberikan tanda apa di ayat Al-Quran ini? Allah ngasih perintah apa di ayat ini? Kemudian buka. Nah, di sini tanda-tanda ini kita sambungkan dengan amanah tadi. Amanah anak tadi. Di sini ada perintahnya Allah. Nah, itu kita jalankan. Amanahnya apalagi misalnya. Saya ikut ke Solo enggak ya? Ini. Amanahnya diri ini. Tandanya belum ingin apa? Tandanya belum belajar secara lebih intensif. Nah, ada teman, tanda yang kedua, teman ngajak untuk ke Solo. Nah, saya ingin Allah memerintahkan saya tidak untuk ikut ke Solo. Buka aja. Di sini ayat tentang apa? Kalau ayatnya itu menyuruh kita, ayatnya itu berisi tentang untuk misalnya untuk berdiam diri atau menyuruh untuk bersabar, berarti tandanya agar kita tidak ikut ke Solo. Tapi kalau isinya itu misalnya bertebaranlah kamu di muka bumi misalnya, Al-Jumu'ah itu ya. Nah, itu berarti kita ada tanda dari Allah untuk ikut pergi ke Solo. Misalnya gitu, Pak. Nah, ini sangat mudah ya. Jadi kita harus menetapkan sebuah amanah dulu. Amanah kita apa? Amanah sebagai apa? Atau kita diamanai apa? Nah, di dalam amanah itu masalahnya apa? Kemudian dari situ kita baru minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi. Hamba mohon petunjukmu. Buka aja, bebas, Pak. Sebaiknya ini dihilangkan ya, dikeluarkan, biar nggak mengganggu. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi. Hamba harus berbuat apa? Nah, hamba harus berbuat apa? Itu langsung aja dibuka. Ya, langsung aja dibuka ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah ayat-ayat tanda. Di sini ada perintah-perintah Allah yang bukan tulisan dan bukan huruf. Tapi kita bisa membaca tanda itu. Misalnya ini. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ini kan tulisannya. Ini kan tulisannya. Perintahnya apa? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Berarti perintahnya apa? Hah? Ya.
belajarlah mencari hikmah-hikmah yang ada di Al-Quran. Hikmah itu apa yang ada di sebalik tulisan ini, Pak? Kalau terjemahannya kan, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah itu ada di sebalik sesuatu. Hikmah itu ada di sebalik sesuatu. Misalnya ada kejadian A, hikmahnya apa, kan gitu ya. Nah, itu kita disuruh belajar di situ. Pelajari Al-Quran dari sisi hikmahnya, karena di sini ada hikmah, penuh hikmah. Nanti pas ya, kita belajar wiki, keluarnya adalah perintah untuk mempelajari hikmah Al-Quran. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul. Berarti perintahnya apa? Nah, bahwa Rasulullah itu merupakan utusannya Allah. Kita harus percaya, harus yakin. Ini adalah apa yang diturunkan Rasulullah. Ya kan, Pak? Inilah yang dibawa Rasulullah itu ini gitu. Nah, yang membawa ini itu adalah utusan Allah. Nah, berarti yang membawa utusan Allah, isinya ini, kitabnya ini adalah penuh hikmah. Gitu, Pak. Jadi double-double gitu, Pak. Iki sing gawa Rasulullah, ini yang bawa Rasulullah. Isinya penuh hikmah. Nah, maka kita harus belajar di sini, diyakinkan sama Allah. Ayat ketiga. Ayat keempat. Yang berada di atas jalan yang lurus. Nah, isinya ini apa? Yang penuh hikmah yang dibawa Rasulullah, yang utusannya tadi. Isinya DNSA. Berarti saya belajar DNSA itu sudah betul. Karena DNSA mengajarkan lurus ke Allah. Pedomannya adalah Al-Quran yang penuh hikmah, yang berada di jalan yang lurus. Lurus kemana kalau nggak ke Allah, Pak? Masa lurus ke Semarang? Masa lurus ke Goib, ke Jin, ke Khodam? Kan nggak mungkin. Lurus ya ke Allah. Pas nih, Pak? Ayat 5. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Jadi ini Al-Quran tulisan ini itu sebagai wahyu, Pak. Wahyu itu ya bukan tulisan dan bukan huruf. Hikmah tadi loh, Pak. Jadi Rasulullah itu diberikan wahyu yang berupa petunjuk, dan petunjuk itu sebenarnya awalnya bukan tulisan seperti ini. Berupa wahyu, Pak. Quran Qadim, wahyu minulya. Tanpa tinulis, iso diwaca. Jadi Rasulullah itu dapat pertama kali itu berupa wahyu, kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, kita jangan sampai terjebak kepada tulisan. Tapi kalau kita ingin mengetahui wahyunya Allah, itu harus melalui tulisan. Tapi jangan terjebak pada tulisan. Gitu loh, Pak. Paham maksudnya? Jadi kita tidak meninggalkan tulisan Al-Quran, karena melalui tulisan Al-Quran inilah kita akan memahami wahyu-wahyu yang diturunkan. Nah, wahyu itu isinya perintah. Perintah untuk siapa? Untuk saya. Nah, untuk saya. Jadi itu pedomannya itu. Jadi itu contohnya di surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirat. Iya. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qaumama unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Ghafil itu artinya orang yang lupa ini. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Lalai itu yang tidak sadar Allah sebenarnya. Nah, itu sudah. Kita jalan kita belajar lurus pedomannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petunjuk. Namanya petunjuk ya petunjuk untuk sekarang toh Pak. Saat ini toh Pak. Amanahnya apa? Bisa dimintakan tadi buka aja. Ini. Bapak punya masalah, punya problem, buka Al-Quran. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu melalui Al-Quran terkait dengan masalah saya yang sedang saya hadapi. Saya harus berbuat apa? Buka, ya ini. Nah inilah perintah Allah yang harus kita lakukan. Ya, ini.